Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana cara pengisian ayam kampung ras pedaging. Untuk pengisiannya di Unggas Pedaging blok 6 itu DOC-nya gimana pengisiannya. Di blok 6 yaitu blok mengenai peternakan, unggas ayam pedaging masuknya ke jenis ternak unggas. Iya benar, tapi dia nanyanya bagaimana pengisian dari DOC, karena DOC ini khusus unggas pedaging. Jadi yang harus dipastikan dulu adalah kondisi 1 Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023 orang yang mengusahakan ternak unggas pedaging tersebut ada berapa siklus. Artinya sekali masuk DOC, DOD itu ada berapa sampai keluar. Jadi umurnya kan kurang lebih 40 hari. Jadi ketika masuk di Mei, keluar di Juni, ayam yang keluar di Juni itu adalah satu siklus. Jadi begitu masuk terus keluar lagi. Jadi ibaratnya hilang timbul. Ketika dia masuk lalu keluar, nah itu satu siklus. Tapi yang dia nanyakan bagaimana pengisian 616 mengenai DOC. DOC ini yang tahu adalah orang yang mengusahakan ternak tersebut. Sekali masuk dia berapa banyak DOC-nya. Sekali masuk berapa banyak DOC-nya dan kita hitung dalam kurun waktu 12 bulan ada berapa kali masuk DOC. Berapa banyak masuk DOC dan berapa banyak keluar DOC itu adalah sebenarnya jumlah siklusnya. Dengan catatan siklus terakhirnya adalah ayam yang keluar di bulan April 2023. Jadi ayam yang masuk setelah atau masuk pada bulan April 2023 tapi keluarnya di Mei itu sudah tidak kita hitung lagi. Yang kita hitung hanya sampai April 2023 yang ayam keluar. Nah, posisi dari Mei 2022 sampai dengan April 2023 ada berapa masuk, ada berapa kali ayam masuk dan ayam keluar. Jadi itu adalah jumlah siklus. Nah, untuk pengisian 616 jumlah total DOC yang masuk per siklus kita tambahkan dulu. Siklus 1 masuknya berapa ekor, siklus 2 berapa ekor, siklus 3 berapa ekor sampai dengan kurun waktu 1 tahun. Nah, berapa ekor DOC yang masuk kita bagi dengan berapa banyak siklus atau perputaran ayam yang keluar masuk tadi, berapa kalinya. Nah, itulah pengisian di 616 karena 616 hanya menanyakan rata-rata DOC yang masuk per siklusnya berapa. Lalu pertanyaan dari cara menghapus poligon yang salah gimana? Di aplikasi Wilkerstart, ketika poligon itu salah, sebenarnya bukan kita hapus, tapi hanya seperti kita meremove layer. Nanti teman-teman ketika sudah membuat project, itu akan diarahkan ke bagian layer panel. Ketika teman-teman sudah sampai di layer panel, itu akan muncul beberapa panel-panel yang sudah teman-teman masukkan. Panel-panel itu sebenarnya isinya kita yang menambahkannya mengenai poligon SLS, poligon desa kelurahan, atau teman-teman malah iseng mendownload poligon blok sensus. Menghapusnya bagaimana? Itu kalau menghapus apa yang sudah di-download dari aplikasi Wilkerstart itu tidak bisa. Yang bisa teman-teman lakukan adalah di bagian layer panel di sebelah kotak yang dasarnya, ketika kita baru masuk layer panel, ada kotak yang dengan garis warna hitam. Garis warna hitam itu di video saya mengenai Wilkerstart saya arahkan untuk diubah menjadi merah. Di sebelah garis merah itu ada tanda checkbox atau checklist, yang ketika checklist artinya panel itu teman-teman lagi aktifkan. Tapi ketika teman-teman mau menonaktifkannya, checklist yang ada itu teman-teman checklist lagi sampai tidak ada muncul checklist. Itu artinya panel mengenai SLS atau poligon itu tidak teman-teman munculkan.
Hanya itu yang bisa kita perbuat ketika ada SLS atau poligon yang sudah kita download dan sudah masuk ke panel yang di aplikasi Brokerstart itu. Kita hanya checklist atau nonaktifkan checklist untuk menghilangkan poligon itu dari aplikasi atau dari bagian project itulah agar nggak kelihatan. Itu kita tutup saja bagian checklistnya, nanti dia nggak akan kelihatan. Lalu pertanyaan berikutnya dari Abu Kosim. Abu Kosim nanya, kalau keluarga cuma punya ayam 5 ekor dan pernah dijual, ini dikategorikan petani atau tidak? Untuk kasus ini, dia pernah jual katanya ya. Karena dia mengatakan pernah jual, yang harus kita tanyakan lebih lanjut adalah apakah menjualnya ini di bulan atau di rentang Mei 2022 sampai dengan 30 April 2023. Ketika dia menjualnya di rentang waktu itu, maka keluarga tersebut atau rumah tangga tersebut masuk ke rumah tangga yang mengusahakan tanaman pertanian, dalam hal ini ternak, walaupun dia cuma 5 ekor. Tapi ketika dia mengatakan menjualnya, ada menjual di Mei 2023 ini, dan itu adalah di luar waktu yang ditetapkan dalam dokumen sensus pertanian 2023, maka keluarga atau rumah tangga tersebut tidak didata dalam kegiatan sensus pertanian 2023 karena penjualannya sudah di luar referensi waktu yang ditetapkan. Jadi kita harus tanya kapan dia menjualnya. Lalu pertanyaan berikutnya dari Labora Damesa. Labora Damesa menanyakan, ternak sapi belum ada dijual, itu apakah dicatat atau tidak? Ternak sapi yang kita lihat adalah di tanggal 1 Mei 2023, apakah ada ternaknya atau tidak. Ternak atau peternakan untuk ternak besar berupa sapi itu sudah dikunci kondisi di 1 Mei 2023. Adakah keluarga atau rumah tangga tersebut sapinya di 1 Mei 2023? Ketika sapinya ada, maka dari rincian 602 sampai dengan 621 itu kita isi. Walaupun nanti isinya adalah 0 atau strip. Dan walaupun kondisinya sapinya belum pernah dijual. Jadi ini tetap dicatat ketika di 1 Mei 2023 ada ternak sapinya. Tapi ketika ternak sapi itu adanya di setelah 1 Mei 2023, maka itu tidak dicatat. Jadi yang akan mempengaruhinya nanti adalah ketika ternak itu belum dijual adalah di 621. Bukan 621, di 619 itu yang mempengaruhinya. Di 619 itu pemanfaatan produksinya tinggal kita buat 0, belum dijual. Dan kalau belum dijual di 621 nanti nilai produksi yang dijual atau diberikan kepada pihak lain itu kita isi. Sebenarnya pengisian di 621 itu ada dua persepsi. Yang pertama mengatakan kalau belum dijual dibuat nilainya 0. Yang kedua adalah ketika belum dijual dan siap jual kita perkirakan ketika ternak itu dijual nanti harganya berapa. Itu kalau di peternakan. Dari pertanyaan Vira Sartika. Vira Sartika menanyakan kalau untuk menghitung luas lahan yang dikuasai, kalau lahannya ada 3 itu ditotalkan semuanya apa enggak? Untuk blok 3 ketika lahannya ada 3, yang perlu kita pastikan apakah ketiga lahan itu dalam satu hamparan yang sama atau tidak. Ketika dia dalam satu hamparan yang sama dan tidak ada dibatasi oleh garis alam seperti sungai, tidak dibatasi oleh garis administrasi seperti batas desa, maka lahan yang
lahan yang di hamparan yang sama itu dikatakan satu bidang. Jadi kita tulis di satu baris saja. Tapi ketika dia mengatakan lahannya itu ada di sana, ada di sini, ada di sini, artinya lahan itu ada di 3 bidang yang berbeda. 3 bidang yang berbeda artinya lahan itu akan muncul di blok 3 sebanyak 3 baris. Baris pertama untuk lahan yang di sana, baris kedua untuk lahan yang di sini, dan baris ketiga untuk lahan yang di situ. Jadi kita pisahkan per lahan, per bidang ketika tempatnya berbeda-beda, karena nanti akan ditanyakan lahan-lahan itu adanya di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan mana, dan desa mana. Itu yang harus kita pastikan terlebih dahulu. Lalu pertanyaan dari Imelda, kelompok tani masuk jasa enggak? Jasa pertanian adalah apa yang tertulis di aplikasi kode yang akar bahar di sebelah gambar pohon cemara. Itu jasa pertanian dicakup, yaitu jasa pengolahan lahan, pemanenan, pengendalian hama, pemupukan, dan lain-lain. Hanya itu. Dikatakan jasa pertanian ketika seseorang itu menerima job atau kerjaan dari yang punya lahan berupa borongan, tapi orang tersebut harus melibatkan orang lain. Ibaratnya orang tersebut adalah ketuanya. Sebagai ketua, dia mengajak teman-temannya untuk mengerjakan borongan yang diberikan oleh pemilik lahan. Nah, si ketua dari yang mengerjakan borongan itulah yang dicakup dalam jasa pertanian. Karena kenapa? Si ketua itu menanggung resiko. Resikonya apa? Adalah ketika hujan, anak buah yang dia aja tidak bisa kerja, tapi dia tetap harus membayar upah. Jadi ada resiko-resiko yang harus ditanggung ketua ketika dia melibatkan orang lain. Itu masuk ke jasa pertanian. Jadi kalau kelompok tani ini tidak ada masuk ke jasa pertanian. Karena kenapa? Kelompok tani ketika dia mengerjakan satu lahan sama-sama, ibaratnya gotong royong gitu, saling gotong royong, hari ini di lahan A, besok di lahan B, itu bukan masuk istilah jasa pertanian. Itu artinya kita seperti upahan tapi kita gantian. Jasa pertanian dicakup di sini lebih luas dan sudah ditetapkan dalam aplikasi kode. Itu yang harus kita pahami dulu. Lalu pertanyaan dari Rara Utamil 029. Cara menghitung jumlah siklus panen ikan gimana? Jumlah siklus panen ikan budidaya sebenarnya sama dengan cara penghitungan jumlah siklus dari ayam ras pedaging. Itu sama. Ikan yang masuk beberapa hari atau sekitar beberapa bulan keluar, itu adalah jumlah siklusnya. Jadi berapa banyak yang masuk dan berapa yang keluar itu satu siklus, dan masuk lagi keluar lagi itu siklus berikutnya. Jadi kita tambahkan dalam rentang waktu 1 Mei 2022 sampai 30 April 2023 ada berapa kali keluar masuk ikan. Dia masuk ikannya, lalu ikan yang sudah masuk itu dipanen di bulan berikutnya, itu satu siklus. Sampai posisi di April 2023 ada pergantian berapa kali ikan-ikan yang dalam kolam tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya dari Molang-Molang. Molang-Molang bertanya, kalau misal panen untuk ngisi supron, kalau misal panennya bulan Mei 2022 kan otomatis masa tanamnya tidak masuk periode. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah tanaman-tanaman yang panen di Mei 2022 memang masa tanamnya tidak masuk periode, tapi masa panennya masuk periode. Karena masa panen masuk periode, maka penulisan dari masa tanam tadi kita buat di Supron 1 2022 dan panennya di Supron 2 2022. Itu tetap ditulis dan tetap dicakup. Karena yang kita lihat adalah ketika luar referensi masa tanamnya kita lihat masa panen. Tapi ketika
masa panen yang di luar referensi, yang kita lihat adalah masa tanam. Jadi ketika misalnya dia nanam di April 2023, itu masa tanamnya kan masuk referensi, masa panennya di luar referensi. Nah, yang kondisi seperti itu, masa tanamnya kita tulis sesuai dengan Supron 1 2023, tapi masa panennya nanti atau sistem pemanenannya kita buat 0 atau belum panen. Jadi mau dia masa tanamnya di luar referensi, mau dia masa panennya di luar referensi, sama-sama dicatat. Tapi pembedanya adalah ketika masa tanam di luar referensi, masa panen dalam referensi dicatat semua, masa tanam dan panen. Tapi ketika masa tanam di dalam referensi, masa panen di luar referensi, itu kita hanya sampai ke sistem pemanenan yang berkode 0 atau belum panen. Lalu pertanyaan dari Ahmad Amin. Dia nanya, pada saat pelatihan ada penjelasan khusus untuk tanaman pangan. Tidak harus jarak tanam normal serta tidak harus dijual. Mohon pencerahannya. Ya, untuk tanaman pangan, beberapa hari yang lalu ada penegasan terbaru yang menyatakan bahwa tanaman pangan mau dia dijadikan tanaman pagar atau di sekeliling lahan atau di pinggir-pinggir lahan saja, itu memang harus dicatat. Kenapa? Karena untuk melihat, kalau tidak dicatat, orang-orang itu nanti kan akan ada panenan dan mereka jual. Nah, ketika mereka jual ataupun tidak, sebenarnya mereka itu memasok kebutuhan pangan di wilayah tersebut. Kalau tidak dimasukkan pertanian, mereka akan masuk ke sektor mana? Karena ke perdagangan belum tentu mereka jual. Jadi secara penegasannya, semua tanaman pangan, mau dia punya jarak tanam normal, mau dia tidak punya jarak tanam normal, mau dia sebagai tanaman pagar, tetap dicatat di dokumen ST 2023 sebagai orang yang mengusahakan tanaman pangan. Jadi selain dia istimewa tanpa harus dijual, untuk tanaman pagar tadi, tanaman di lahan pekarangan di sekelilingnya, itu kita catatnya adalah luas tanamnya kita buat 1 meter persegi, lalu luas panennya juga dibuat 1 meter persegi. Tidak peduli seberapa banyak tanaman itu mengelilingi lahan, itu tetap dibuat 1 meter persegi luas tanam dan luas panennya. Bola Gans ini nanya, petugas Edcode dan receiving batching apakah terjun ke lapangan? Petugas Edcode itu kerjanya di kantor mengedit dokumen dari lapangan. Petugas receiving batching adalah menginput dokumen-dokumen yang sudah masuk dari lapangan. Kalau gajinya berapa, saya kurang tahu. Karena terakhir itu ada revisi dan revisinya pun nominalnya antar kabupaten berbeda-beda. Jadi bayangan saya yang bisa saya kasih tahu adalah bahwa kemungkinan besar honornya adalah sama dengan honor pengentrian dokumen Reksosek di tahun lalu. Itu yang bisa saya kasih tahu.